بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah, kulla bid'atin dhalalah, kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Para jemaah sidang salat zuhur Masjid Abu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas sebagian limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya. Keberkahan, keutamaan dan kebaikannya sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala langgengkan untuk kita semua nikmat-nikmatnya dan ditambahkannya lagi untuk kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan, dicurahkan ke haribat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Kita masih berada di penghujung bulan Muharram 1446 Hijriah, yang artinya beberapa hari ke depan kita akan masuk kembali bulan Safar, atau juga disebut dengan bulan Safar. Ada sebagian keyakinan dari sebagian masyarakat kita kalau bulan Safar itu jangan mengadakan walimah di bulan Safar, atau juga perjalanan jauh di bulan Safar, karena akan mendatangkan kesialan-kesialan. Yang itu sudah dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiarata wala safara wala hamma. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah. Tidak ada kesialan dengan mengundi nasib melalui kabar-kabar burung. Tidak juga ada kesialan di bulan Safar. Juga tidak ada hantu yang menakutkan. Jadi semua keyakinan-keyakinan yang biasa dikenal di masyarakat kita sebagai khurafat yang tidak berdasar. Karena sesungguhnya kebaikan dan keburukan merupakan bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala.
Allah lah yang memberikan kebaikan kepada hamba-hamba yang Dia kehendakinya, dan Dia juga yang menurunkan keburukan-keburukan menimpa hamba-hambanya yang juga Dia kehendaki dengan hikmah darinya subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kajian kita dalam kitab At-Tamhid sampai pada pembahasan tentang Al-Istighatsah. Al-Istighatsah. Kalau pekan lalu pembahasan kita tentang isti'adzah, memohon perlindungan. Sekarang istighatsah, memohon pertolongan. Ya. Secara spesifikasi, istighatsah itu pertolongan di waktu, di saat yang sangat sempit, sangat genting. Ya. Istighatsah adalah pertolongan yang dibutuhkan di saat atau di waktu yang sangat sempit, yang sangat genting, dan satu keadaan yang sangat sulit. Tidak ada yang bisa berikan pertolongan pada saat itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak ada makhluk lain yang bisa memberikan pertolongan pada saat itu. Nah, ketika situasi sedemikian genting, sedemikian sulit, ya, sementara permohonan itu dimintakan kepada selain Allah, seperti dia menyebut sesembahan-sesembahannya untuk menolongnya pada saat itu, maka jelas ya, apa yang dilakukannya termasuk ke dalam perbuatan yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bab ini berbicara tentang istighatsah, dan dia bagian juga dari bentuk doa, seperti halnya kemarin isti'adzah. Lalu ada juga isti'anah nanti. Ketika Allah berfirman di surat Al-Fatihah yang kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Wabil khusus istighatsah, pertolongan di waktu yang sangat sempit, yang sangat genting. Padahal isti'anah dan istighatsah itu bagian daripada ibadah. Di awal kita sudah bilang iyyaka na'budu, ibadah, menyembah, beribadah. Kemudian iyyaka nasta'in, ya, kita mohon pertolongan, isti'anah. Nah, para ulama menyebut bentuk yang seperti ini adalah menyebutkan sesuatu yang lebih khusus, lebih spesifik, setelah sebelumnya disebutkan perkara yang lebih umum, yang lebih general. Disebut dengan apa? Atful khas alal am. Begitu pula sebaliknya, misalnya penyebutan yang khusus baru kemudian yang umum. Tatanazzalul malaikatu warruhu fiha. Penyebutan yang khusus sesudah yang umum. Dalam bab ini penulis menggunakan metode penyebutan yang khusus, penyebutan yang umum sesudah yang khusus. Bab
an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairahu. Disebutkan sebelumnya istighosah, ya. Lalu setelahnya adalah yang lebih umum atau doa. Ikhwan sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dalil pertama yang disampaikan oleh penulis kepada kita adalah surat Yunus ayat 107 dan 106 dan 107. Surat Yunus 106 dan 107. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tad'u min dunillah wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Ini perlu dicatat, Pak. Ayatnya, suratnya sangat penting sekali. Keyakinan kita dalam masalah manfaah dan an-naf'u wad-dar, kebaikan dan keburukan. Karena ya saat ini, generasi saat ini dijauhkan dari keimanan kepada al-qadar, takdir yang baik dan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dijauhkan dari sikap tawakalnya kepada Allah dan hanya mengandalkan akhzul asbab, mengambil sebab-sebab semata, ya, dan mengenyampingkan peran Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Di ayat ini Allah menyebutkan, fala tad'u min dunillah. Janganlah kamu menyeru, meminta, berdoa, memohon kepada selain Allah. Jangan. Jadi kalimat jangan di situ berarti larangan. Ya, an-nahyu, larangan. Al-aslu fin nahyi litahrim. Hukum asal larangan adalah haram. Hukum asal larangan adalah haram. Ya, jangan dilakukan, tidak boleh, haram hukumnya. Bahkan keharamannya sampai pada puncaknya. Ya, dosa besar yang paling besar, yang paling berat adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyeru, meminta, memohon, menyembah selain Allah. Siapa mereka? Siapa saja, baik berakal atau tidak berakal. Ya. Baik berakal atau tidak berakal. Yang berakal sampai pada malaikat misalnya. Kalau dikatakan malaikat itu punya akal, ya. Kemudian orang-orang saleh, para nabi dan rasul, ya, wali-wali Allah misalnya, yang notabene mereka semua sudah wafat mendahului kita, ya. Jika ada yang mengaku mampu berdialog dengan mereka, ngobrol katanya, masuk ke alam kubur dengan bahasa alam kubur, ya, dengan malaikat, ini iftira Allah al-kadhib, luar biasa kedustaannya, kebohongannya, ya, luar biasa. Yang luar biasa lagi yang mempercayainya, ya. Ini jelas menampakkan kedustaan, ya, dan kedunguan, ya. Nah, mereka makhluk-makhluk yang dikatakan berakal,
selain Allah kan? Atau yang tidak berakal. Binatang, tumbuh-tumbuhan, batu, pohon, matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya yang diklaim memiliki kekuatan-kekuatan. Selain Allah itu makhluk. Selain Allah makhluk. Mahmakan, bagaimanapun juga kekuatan mereka makhluk. Maka tidak boleh makhluk diibadahi, tidak boleh, disembah tidak boleh, dimintakan, dimohonkan pertolongannya, istighosahnya, isti'anah tidak boleh. Ya, betapapun kuatnya makhluk itu, betapapun kuatnya, tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi misalnya kekuatannya Jibril alaihissalam, Dzul Quwwatil Matin. Ya, tidak ada makhluk yang mampu menandingi kekuatan Jibril. Tapi Jibril alaihissalam tidak berhak disembah, tidak berhak diibadahi, tidak berhak dimintakan isti'anah dan istighosahnya. Jibril alaihissalam. Ya. Di kalangan manusia yang paling tinggi kedudukan dan derajat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau pun tidak berhak disembah, tidak berhak diibadahi. Ingat perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saat Rasulullah wafat, yang tidak dipercayai, tidak diterima keadaan itu oleh Umar bin Khattab. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya, man kana ya'budu Muhammadan faqad mat, wa man ya'budullah wa huwa hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, dia sudah meninggal, sudah wafat. Tapi yang menyembah Allah, Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Tilkar rusulu qad khalat min qabl afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Itu Rasul, dan sudah berlalu Rasul-Rasul yang lain sebelumnya. Apakah ketika salah Rasul itu mati, wafat, terbunuh, ya, lalu kalian kembali kepada kafiran? Jadi bagaimanapun kuatnya makhluk tidak berhak untuk disembah dan diibadahi. Allah tegaskan di sini, ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Sifat makhluk itu tidak memberikan manfaat kepadamu atau mudarat kepadamu, mencelakakanmu. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Tidak bisa. Sifat makhluk begitu. Ya. Fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Jika kamu Muhammad melakukan perbuatan tersebut, menyekutukan Allah, ya, menyembah kepada selain Allah, meminta, memohon pertolongan, perlindungan kepada selain Allah, niscaya kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Jika Allah menghendaki menimpakan kecelakaan untukmu, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Dia. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan jika Dia menginginkan untukmu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak keutamaannya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Allah berikan semuanya itu, manfaat dan mudarat, ya, kepada orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, sehingga akidah kita seorang muslim, seorang mukmin, dan menjadi bagian daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, an-nafi' wad-dar wallahu subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan yang mendasar, an-nafi' wad-dar wallahu subhanahu wa ta'ala. Bisa dengan sebab, bisa tidak dengan sebab. Bisa dengan wasilah, bisa juga tidak dengan wasilah. Ya, an-nafi' wad-dar Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun ta'adduban, adab kita kepada Allah, keburukan, kejelekan, kecelakaan itu, ya, disebabkan karena perbuatan kita.
Itu ta'adubnya kepada Allah, adabnya kepada Allah. Meskipun pada hakikatnya Allah berikan kecelakaan tadi, tapi penyebabnya adalah kita. Penyebabnya adalah kita. Ya. Iwan sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekali lagi harus menjadi satu keyakinan yang mendasar, akidah yang mendasar ya, dari setiap muslim, dari setiap mukmin, untuk meyakini tanpa keraguan sedikit pun juga bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat pada kita dan yang menolak mudarat dari kita. Seperti apa? Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, ketika itu usianya masih remaja, ya, maka Nabi mengajarkan kepada beliau ya, satu prinsip-prinsip keimanan, keyakinan yang sangat mendasar sekali lagi, yang sangat fundamental sekali lagi. Nabi SAW mengajarkan kepadanya, ya gulam inni muallimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata idza istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka bi syai'in illa ma qad kataballahu laka wa in istama'at ala an yadulluka bi syai'in lan yadulluka bi syai'in illa ma qad kataballahu alayk rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak kecil, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat pelajaran, prinsip-prinsip yang mendasar. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah di hadapanmu. Apa yang maksud dengan menjaga Allah itu? Ya, menjaga perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Menjaga perintahnya dengan melaksanakannya, menjaga larangannya dengan meninggalkannya, ya, menegakkan syariatnya. Itu artinya menjaga Allah. Ya, sama dengan ayat in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong ya Allah, Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan pendirianmu. Maksudnya apa? Menolong dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah di hadapanmu. Jika kamu minta, mintalah hanya kepada Allah. Jika kamu mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan itu hanya kepada Allah. Ketahuilah, sekiranya semua umat bersekutu, bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, sekali-kali mereka tidak akan memberikan manfaat apa-apa kepadamu, kecuali dengan sesuatu manfaat itu yang sudah Allah tetapkan manfaat itu untukmu. Dan jika mereka bersatu untuk mencelakakanmu, maka mereka sekali-kali tidak dapat mencelakakanmu, kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan kecelakaan itu mengenai dirimu. Sudah diangkat pena-pena, ya, catatan-catatan amal itu, dan sudah kering lembaran-lembaran catatan-catatan tersebut di Lauhul Mahfuz. Ya, semua sudah muqaddar, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun yang ada pada kita semua ditakdirkan, tidak bertambah, tidak berkurang. Enggak bertambah, enggak berkurang. Masing-masing ada takarannya, ada waktunya. Ya, ada kesempatannya. Sampai sempurna semua takdir tersebut. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquhu wa ajaluhu. Tidak ada satu jiwa pun mati kecuali sudah sempurna ajalnya dan rezekinya, sudah sempurna. Jadi nggak usah khawatir dengan semuanya itu. Kita yakini bahwasanya semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun
Apakah ketetapan itu baik atau buruk, itu yang menjadi rahasia Allah. Ya, rahasia kita maksudnya, kita tidak mengetahuinya. Berarti tangan Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban kita untuk beramal yang baik. Ya. Kita berharap amal-amal yang baik kita itulah ketetapan Allah untuk kita sampai akhir hayat kita. Ya. Sehingga dengan demikian apa? Ya, kita tidak berputus asa dengan keadaan kita di dunia. Tidak berputus asa dengan keadaan di dunia. Dan juga tidak sombong dengan amal-amal yang sudah kita kerjakan. Tidak merasa putus asa dengan rahmat Allah, dan tidak menyombongkan diri dengan amal-amal yang sudah kita kerjakan. Tidak boleh, Pak. Sama sekali tidak boleh. Kita semua sama-sama berusaha untuk apa? Untuk beramal sebaik-baiknya. Bukan mengklaim amal kita yang terbaik, tapi bukan. Masing-masing kita berlomba-lomba dengan kebaikan sebaik-baiknya. Ya, karena kita tidak tahu akhir kehidupan kita seperti apa, Pak. Innamal a'mal 'alal khawatim. Amal itu bergantung pada akhirnya. Amal bergantung pada akhirnya, Pak. Ya. Jangan seperti Barsiso, ya. Tidak pula kita mengharap seperti siapa namanya itu, ya, pembunuh 100 orang itu. Ya, kisah pembunuh 100 orang dan kisahnya Barsiso. Ya. Itu bagaimana catatan akhir kehidupan seorang hamba itu dengan dua contoh kehidupan manusia seperti itu. Ya, sehingga kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah, namun juga kita tidak boleh menyombongkan diri dengan amal-amal yang kita kerjakan. Tapi kita berusaha, ya, untuk menjadi orang-orang yang beramal dengan penuh keikhlasan dan beramal dengan amal yang benar, baik dan benar, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Al-Ankabut ayat 17. Al-Ankabut ayat 17. Ini juga catatan penting, Pak, dicatat ayatnya. Al-Ankabut surat ke-29 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah selain Allah, yang kalian minta, yang kalian seru, yang kalian mohonkan kepada mereka selain Allah. Jadi sekali lagi selain Allah, ya, baik itu dikatakan makhluk yang berakal atau tidak berakal. Makhluk, selain Allah itu makhluk. Sifat mereka, tadi kalau dikatakan sifatnya ma la yanfa'uka wa la yadhurruka, tidak memberikan manfaat dan juga tidak menolak mudarat. Dan sifat yang lain daripada makhluk itu adalah la yamlikuna lakum rizqa. Mereka tidak memiliki kuasa untuk memberikan rezeki kepadamu. Bukan supervisor kita, bukan manajer kita, bukan GM kita, bukan direktur kita, bukan komisaris kita, bukan siapa. Di tangan Allah rezeki itu. Di tangan Allah rezeki itu. Ya. Tadi saya katakan baik dengan sebab atau tidak dengan sebab. Pernah saya sampaikan kisahnya guru dan murid, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik dan Imam Syafi'i, ya, rahimahullah ta'ala. Guru dan murid ini, Pak. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i. Ya. Jadi tidak usah adu-adu hebat lah begitu, ya. Mana lebih hebat murid dengan gurunya. Yang jelas, ya, murid dengan guru saling memberikan ilmu yang bermanfaat untuk umat. Diskusi tentang masalah rezeki. Imam Malik itu yang sangat warok, yang sangat berhati-hati dalam berfatwa. Tawakalnya itu sudah di atas rata-rata lah.
Ya, Imam Malik itu rahimahullah taala. Imamnya Darul Hijrah. Imamnya Madinah. Masjid Nabawi. Imam Malik itu. Ya. Imam Malik. Imam Malik punya kitab namanya Muwatta. Imam Malik Muwatta. Imam Malik itu hidup di antara tahun 96 Hijriah sampai 204 Hijriah. 96 sampai 204. Imam Syafi'i lahir 156. Ya, 156 sampai 200 sekian. Ya. Ini Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Satu hari mereka diskusi tentang masalah rezeki. Kata Imam Malik, rezeki itu takdir Allah, tidak berhubungan dengan sebab musabab, kausalitas. Imam Syafi'i enggak, tetap tawakal itu harus diambil sebab musababnya. Hakikat tawakal itu harus dengan sebab musababnya. Karena Nabi juga mengajarkan, lakukan sebab musabab, baru bertawakal kepada Allah. Maka dibacakan hadis tentang burung oleh Imam Syafi'i. Hadis tentang burung. Lau tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzuqut tayr yaqdu khimasa wa taruhu bitana. Sekiranya kamu tawakal kepada Allah dengan sebenar tawakal, Allah akan berikan rezeki kepadamu seperti seekor burung. Pergi pagi dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut kenyang. Nah, burung itu terbang keluar dari sarangnya, ngambil sebab. Kerja, burung aja kerja, maksudnya manusia nggak kerja. Ya, burung aja kerja, manusia nggak kerja. Ya, keluar dari sarangnya, ya, dengan potensi yang Allah berikan, sayapnya, paluhnya, cakarnya, matanya, segala macamnya itu potensi yang Allah berikan. Kemudian pulang pada perut kenyang. Usaha, kerja, Pak. Itu kata Imam Syafi'i, itu hujahnya. Betul kan? Tidak salah kan? Tapi kata Imam Malik tidak mesti begitu. Tidak mesti begitu. Kalau Allah takdirkan rezeki itu datang hari sekarang, ya maka Allah datang sekarang. Meskipun kamu nggak berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Ya sudah. Apa namanya, deadlock tuh, tidak ada kesepakatan. Masing-masing sesuai dengan keyakinannya, dengan prinsipnya. Ya sudah. Imam Syafi'i pamit, izin pulang. Di tengah jalan, Imam Syafi'i melihat petani kurma sedang panen kurmanya. Ada keinginan Imam Syafi'i untuk mendapatkan kurma tadi, makan kurma sebagainya. Maka ya, menawarkan jasanya untuk bisa membantu supaya mendapatkan upah kurmanya itu dan bisa dikonsumsi. Walhasil ikut membantu panen tadi dan diberikan upahnya, ya, sekian, ya, banyak kurma. Setelah mendapatkan kurma tadi dalam bekerja tadi, Imam Syafi'i datang Imam Malik, datang balik lagi dari gurunya tadi untuk menunjukkan bahwasanya prinsipnya benar, harus kerja dapat upah, itu rezeki. Imam Malik tadi ikut kerja enggak? Berarti enggak. Masih tetap di tempat duduknya. Maka kurma itu datang kepada Imam Malik. Imam Malik enggak keluar, Imam Malik enggak kerja, enggak bantu segala macam, tapi kurma itu datang pada beliau. Benar atau salah? Dua-duanya benar. Dilihat dari sudut pandang masing-masingnya. Ya. Begitulah. Innallaha qasamal arzaq. Innallaha qasamal amal kama qasamal arzaq. Allah membagi-bagi amal kepada hamba-hambanya sebagaimana juga Allah membagi-bagi rezeki kepada hamba-hambanya. Terkait dengan amal tadi yang saya sampaikan di awal tadi, tidak boleh sombong, tidak boleh berbangga dengan amal yang kita kerjakan, karena masing-masing dari kita punya amal-amal yang Allah mudahkan. Di antara kita nih, ya, ada yang tidak meninggalkan sholat duha 2 rakaat setiap hari. Di antara kita ada yang tidak meninggalkan sholat witir
atau tahajudnya dengan witirnya setiap hari. Ada yang dari kita juga ada yang tidak pernah meninggalkan sedekahnya setiap subuh. Ada yang dari kita juga yang mungkin membantu anak yatim ya sampai dia sekolah sampai hari ini. Ada yang dari kita juga yang tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Qur'annya pada salat subuh. Ada juga banyak amal-amal yang bisa kita kerjakan. Dan Allah bagi-bagi amal itu di antara kita masing-masing, sehingga tidak boleh menyombongkan diri satu dengan yang lainnya, dengan amal-amal tadi. Sebagaimana Allah juga bagi-bagi rezeki di antara kita, yang beda-beda tingkat rezekinya tadi. Ya, baik tadi dikatakan berhubungan dengan sebab musabab atau juga tidak berhubungan dengan sebab musabab. Tapi ya, kalau antum belum sekelas Imam Malik, jangan kayak Imam Malik. Maksudnya, ada yang sudah levelnya sekelas Imam Malik. Ya, punya kitab Muwatta, kitab yang paling sahih sesudah Al-Quranul Karim sebelum adanya Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, Imam Malik itu punya sanad Pak, sampai ke Nabi itu cuma 2 orang. Imam Malik punya sanad hadis kitab Muwatta itu sampai ke Nabi cuma 2 orang. Imam Malik, gurunya Nafi, gurunya Ibnu Umar, gurunya Rasul. Nafi dan Ibnu Umar saja sampai ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang punya sanad kayak gitu kecuali Imam Malik. Kecuali Imam Malik. Bukhari punya, tapi tambah 1. Bukhari punya tambah 1. Jadi antara Bukhari dengan Nabi tambah 1 orang. 3 gurunya sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya tadi Imam Malik. Ya. Pada kuliah dengan sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala. Surat berapa tadi? Al-Ankabut ayat 17. Orang-orang yang kamu sembah selain Allah tidak memiliki kuasa memberikan rezeki kepadamu. Fabtagu indallahi rizqa. Maka mintalah, carilah rezeki itu kepada Allah, dari Allah. Ya. Wa'buduhu washkurulah. Sembahlah dia, bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un. Allah menyebut ibadah dan syukur itu bagian daripada rezeki, cara untuk mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau antum bilang misalnya, saat orang-orang kaya di Indonesia, ya, 9 orang terkaya di Indonesia, tambah 1, ya, saya yang ke-10, ya, katanya mereka tuh, ya. Kita kaya apa? Kita kurang kaya apa Pak? Mata masih sehat, telinga masih sehat, jantung masih sehat, ginjal masih sehat, semua masih sehat. Itu kaya nggak pakai gila Pak? Itu kalau misalnya dihitung berapa tuh Pak nilainya Pak? Berapa masing-masing? Mata, telinga, ya, kemudian lidah, mulut, tenggorokan, kemudian jantung, kemudian ginjal, pankreasnya, limpanya, ususnya, ya, pencernaannya, pembuangannya. Ya, itu kalau dinilai berapa miliar itu pakai gila Pak? Berapa triliun lah? Ya, paling kaya kan? Gitu. Siapa yang mendapati aman di rumahnya, tercukupi rezekinya, sehat badannya, hizat lahud dunya, dia sudah mendapatkan dunia dengan seisinya. Man kana aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wajada quti yaumihi, faqad fa'kannahu hizat lahud dunya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang merasa aman di rumahnya, siapa yang sehat di badannya, ya kan? Siapa yang mendapati makan hari ini untuk dia dan keluarganya, maka seakan-akan dia sudah menguasai semua dunia dengan isinya. Selesai. Tuh mereka tuh katanya tuh, ya, 1% penguasa dunia. Orang kafir semua. Ya, nggak ada hubungan sama ibadah kepada Allah, nggak ada hubungan sama tauhid, nggak ada hubungan sama tawakal. Kafir. Oh gimana tuh 1? Rezekinya banyak katanya. Kalau begitu saya tanya lagi bandingin. Banyakan mana harta kaya mereka dengan Qarun? Banyakan mana? Qarun. Harta Qarun itu sampai ke Gunung Bundar Pak. Harta Qarun sampai ke Gunung Bundar. Ya, dekat Pamijahan tuh Gunung Bundar tuh, atau Gunung Pongkoh. Ya, itu kalau ketemu, wah harta Qarun, hartanya si Qarun. Sampai hari ini hartanya si Qarun itu nggak sebanding mereka dengan harta si Qarun. Atau milih mana? Milih si Qarun, ya, atau milih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
Matinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakaian perangnya dalam keadaan apa? Tergadai ya di tangan seorang Yahudi. Rumahnya Nabi itu, kamarnya Nabi dengan Aisyah ya, yang dikatakan 3x5 misalnya atau 3x6. Tempat tidurnya seperti apa? Kendi-kendinya seperti apa? Pakaian-pakaian seperti apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau dibandingkan? Enggak. Ya, orientasinya bukan duniawi. Rezeki tadi jangan hanya dikonotasikan dengan fulus. Yang kemarin sudah kita sampaikan itu doanya Allahumma fulus itu rezeki itu bukan cuma fulus. Iya kan? Rezeki bukan cuma fulus, Pak. Ketenangan jiwa, ketentraman hati, istri yang soleha, anak-anak yang soleh, yang soleha, ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, baca Quran, ya, salatnya, puasanya, ya, teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, majelis ta'lim yang baik, guru-guru yang baik, misalnya, rezeki yang nggak ada nilainya. Mereka orang-orang tahu kalau keadaan kita di sini, misalnya mereka akan beli keadaan kita di sini. Masya Allah. Siang habis sholat zuhur, duduk khusyuk, bisa tidur dengan nyenyak. Rezeki nikmat luar biasa. Yang belum tentu mereka punya nikmat itu. Jadi rezeki itu tidak hanya sekedar apa? Rezeki fulus saja. Ya. Maka mintalah rezeki itu pada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepadanya dan bersyukurlah. Hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Iwan sekalian dimulai Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini beberapa prinsip tentang keimanan kita kepada takdir baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala, dan istighasah, permohonan pertolongan dan perlindungan kita, isti'azah, istighasah dan isti'anah hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semua dalam menjaga kebersihan ya, dan kelulusan iman dan akidah kita pada Allah. Tak berkewatir kita berdoa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.